Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran materi ekosistem oleh Muhammad Iwan Kurniawan, Pendidikan Profesi dalam Jabatan Batch 1. Selamat datang di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Langsa, sebuah madrasah yang memiliki ciri khas, inovasi, dan juara. Min 2 Langsa merupakan salah satu madrasah yang ada di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Langsa. Gedung yang sangat kondusif dan juga letak yang strategis membuat Min 2 Langsa merupakan sebuah tempat gerbang dari prestasi dan juga menghasilkan generasi-generasi unggul yang memiliki adab dan karakter yang juga islami. Selamat datang di madrasah kami. Menjadi tempat belajar yang menyenangkan dan berkesan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan, saya Muhammad Iwan Kurniawan, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Batch 1 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 240109120365. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di tempat saya mengajar di Min 2 Kota Langsa, yaitu di kelas 5A dengan materi ekosistem dengan model pembelajaran cooperative learning tipe problem based learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan melihat pengkondisian peserta didik, di mana peserta didik dapat memberikan sebuah pembiasaan mengantri dalam mempersiapkan segala sesuatu, sehingga keteraturan dan keselarasan selalu kita lakukan. Semua peserta didik merasa nyaman dan juga memberikan sebuah pengalaman pembelajaran untuk membiasakan salam, sapa, dan senyum. Kita melihat inilah situasi dari proses sebelum masuk kelas. Peserta didik yang memberi salam kepada guru untuk sebagai tanda hormat dan sopan santun kepada guru. Sebagai seorang pendidik yang memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik dengan dedikasi yang tinggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak-anak? Iya, sehat semuanya? Iya, mohon anak-anak hari ini Pak Iwan akan bersama-sama kita akan belajar tentang ekosistem. Tapi sebelumnya Bapak ingin lihat, sepertinya posisi duduk kita ini masih kurang rapi. Boleh dirapikan nak pada meja kursinya, silakan. Dirapikan, diluruskan. Oke, sudah? Oke, baik. Sebelumnya Bapak ingin cek semangatnya dulu, ya. Kita akan cek. Min 2. Masih kurang semangat. Min 2. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Kepada ketua kelas, oke, silakan nak, maju ke depan. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dahulu. Doa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Billahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, alam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Siapa yang tidak hadir? Apakah kita hadir semua hari ini? Ya. Dafa dan Oka, siapa yang tidak hadir hari ini, Oka? Ketua kelas? Dafa dan Adib. Oke, baik. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita juga harus memberikan rasa cinta tanah air kita dengan cara menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Semuanya mohon berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, ini kita akan mulai dengan asesmen diagnostik untuk melihat kalian apakah senang belajar dengan gambar, suara, atau dengan menulis. Silakan nanti mengisi nama dan juga mengisi yang paling sesuai dengan kamu, begitu ya? Siap? Oke. Asesmen diagnostik ini dinilai perlu untuk mengidentifikasi gaya belajar peserta didik. Ada yang audio visual, ada yang kinestetik, dan juga ada yang auditori. Semuanya mengerjakan dengan sukacita dan tentunya data dari diagnosa ini dapat digunakan untuk memetakan dan melakukan tindak lanjut untuk kegiatan pembelajaran pada pertemuan yang akan datang. Diagnosa ini dapat dianalisa untuk guru dapat memberikan sebuah metode, strategi, dan teknik pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana setiap siswa memiliki potensi minat dan bakat dan memiliki kecenderungan dalam memperoleh ilmu pengetahuan dengan teknik-teknik yang mereka inginkan. Guru mengumpulkan kembali hasil asesmen diagnostik yang telah diisi oleh peserta didik. Semuanya menyenangkan ya hari ini. Selanjutnya kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu, yaitu ice breaking yang namanya adalah organisasi kehidupan. Bagaimana? Yuk kita coba. 3, 2, 1. Sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, biosfer. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, hari ini kita akan belajar ekosistem. Menurut kamu, pernahkah kamu mendengar ekosistem itu apa, Nak? Iya. Ada yang boleh tunjuk tangan? Bantu Bapak, silakan. Ya. Boleh tepuk tangan untuk Sania? Kalau kita mendengar kata ekosistem, apa hal yang teringat di kepala kamu? Komponen abiotik, alam, ada lagi?
Lingkungan, iya, sistem, ya, sebuah sistem. Oke, baik, terima kasih. Keren. Ya, adapun ekosistem ya. Ya, ini ekosistem hari ini kita belajar tanggal 8 Mei. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah apa? Memahami. Oke, pengertian ekosistem ya. Oke, kemudian yang kedua, mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik. Oke, dalam ekosistem. Yang terakhir, memahami tentang keseimbangan ekosistem ya. Oke, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini yang memuat tentang bagaimana itu ekosistem dan bagaimana cerita terkait peran-peran ekosistem yang ada di sekeliling kita. Anak-anak, ya, kita lanjutkan. Hari ini Bapak ingin memberikan sebuah semangat untuk kita bahwa yang namanya sebuah sistem ya, itu harus saling menjaga satu sama lain. Kalau ada satu yang rusak, maka sistem itu akan kacau ya, termasuk dengan ekosistem ini ya. Jadi kalau kita memiliki alam kita, lingkungan kita, kehidupan kita yang baik, maka haruslah kita jaga dengan baik. Karena kenapa? Kalau alam terjaga, apa yang akan kita rasakan? Sehat ya, kita akan sehat. Oke, good. Baik. Oke, coba kamu lihat apa yang kamu ketahui dengan gambar-gambar ini anak-anakku sekalian. Tunjuk tangan. Ini sebuah ekosistem. Ada lagi hutan, ya, hutan. Ada apa kira-kira di dalam hutan ini? Ada ekosistem. Good. Baik, ini ada komponen biotik. Kita akan lihat bagaimana di dalam sebuah ekosistem ada yang namanya produsen, konsumen, dan pengurai. Kesemua ini ya adalah salah satu kesatuan yang saling berinteraksi satu sama lain. Produsen contohnya dia mampu berfotosintesis seperti ya tumbuh. Kalau ini tumbuhan apa? Kira-kira berfotosintesis nggak dia? Iya, kenapa dia bisa berfotosintesis? Karena ada sinar matahari dan ada klorofil sehingga hijau. Kemudian konsumen ini ada nanti dia sebagai karnivora katakanlah, ada omnivora, dan yang terakhir herbivora. Karnivora pemakan apa? Kemudian omnivora pemakan segala, dan herbivora pemakan. Nah, ini hewan ini apa? Herbivora. Oke, good, pintar. Dan selanjutnya pengurai. Pengurai itu biasanya dia adalah mikroorganisme ya, baik dia yang tidak memiliki klorofil atau sebagai bakteri dan juga jasa klinik lainnya ya. Dia menghancurkan, mengolah sisa-sisa makhluk hidup untuk diuraikan ya. Oke, clear ya. Nah, baik, selanjutnya ya, oke, ada konsumen tingkat 1. Ada konsumen tingkat 1 ya, artinya dia adalah bagian dari yang pertama kali memakan produsen ya. Nah, seperti kelinci, ciri-cirinya giginya berapa? 2 dan memakan tumbuh. Ya, rata-rata tumbuhan konsumen tingkat pertama ini rata-rata dia adalah hewan-hewan yang herbivora. Sedangkan untuk konsumen tingkat 2 berarti dia yang memakan ini ya.
Rata-rata untuk konsumen tingkat 2 ini dia karnivora. Dan yang ketiga konsumen puncak. Ya. Udah jelas pasti dia karnivora. Siapa ada yang makan dia lagi kira-kira? Siapa? Pengurai. Oke. Udah paham? Oke, baik. Selanjutnya kita akan belajar tentang komponen biotik dan juga komponen abiotik. Ya, untuk yang pertama kita bahas tentang biotik terlebih dahulu. Ada populasi. Tadi kita sudah belajar ya. Sel, jaringan organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, biosfer. Nah, kita mulai dari organisme. Ya, satu organisme. Kemudian dia satu individu, ya. Apakah individu rusa, individu kambing, individu manusia. Kemudian ada populasi, kumpulan dari individu sejenis. Kumpulan rusa, kumpulan bebek, kumpulan ayam, maka disebut dengan populasi. Dan yang terakhir, kumpulan di dalam satu ruang habitat, ya, baik hewan-hewan yang berbeda spesies, itu namanya komunitas. Nanti komunitas bekerja sama dengan abiotik akan membentuk apa? Komunitas ekosistem, dan ekosistem akan berkumpul menjadi biosfer, ya, begitu. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali anak-anak. Oke. Ada komponen abiotik. Ini seperti tanah, matahari, ya. Kemudian dan juga udara dan iklim, ya. Curah hujan itu juga termasuk abiotik. Peran ekosistem, ya, adanya menjaga keseimbangan lingkungan, keanekaragaman, menjaga menjadi obat-obatan, dan juga mencegah pemanasan global. Akan membuat sebuah kelompok. Nah, kelompoknya akan kita bagikan menurut angka-angka yang akan kamu sebutkan, ya. 1 sampai 5, nanti selanjutnya 1 sampai 5 lagi, begitu, ya. Mulai 1. Oke. 1 lagi sayang. 1. 5. 1, 2, 3. Per kelompok akan sudah Bapak bagi kelompoknya dengan heterogen dan juga sesuai dengan arahan Bapak tadi. Maka selanjutnya kita akan menjawab LKPD. Apa tadi ekosistem menurut kamu? Ya, adanya alam. Kemudian ada apa lagi? Ada air, udara, lingkungan, ya, dan Oke, good, pintar. Sawah. Biasanya apa yang ada di sawah itu? Air. Ada apa lagi? Ya. Biotiknya, kalau yang biotik, kalau ada bio berarti hidup, ya. Kalau biotik apa kira-kira ada di dalam ini? Tumbuhan. Air apakah makhluk hidup? Tidak. Biotik atau abiotik? Abiotik. Oke, good. Sama video pembelajaran tentang ekosistem yang ada di sini. Silakan. Mari menonton. Nah, ini kan tuliskan nama anggota pada kelompok, kemudian mengamati video animasi, ya, dan carilah pasangan yang sesuai dengan istilah, ya, sesuai dengan yang tadi udah ditonton kan? Nah, ya, silakan. Ini dia. Nah, jadi kalian nanti akan membuat komponen abiotik apa, ya, dan di sini untuk biotik memasangkan antara satu dan yang lain, biasanya. Oke, terima kasih. Nih, kemudian ada masalah apa yang terjadi di sini kira-kira? Kamu jelaskan dan solusinya apa, ya? Insya Allah. Cas dulu. Guru menjadi fasilitator dalam proses diskusi yang dilakukan oleh peserta didik, memberikan stimulasi dan juga membimbing
dalam setiap diskusi yang dilakukan. Inilah fungsi pendidik yang sebenarnya untuk memberikan fasilitasi kepada seluruh peserta didik dan meningkatkan rasa percaya diri dalam melakukan diskusi dan mengambil sebuah solusi dari permasalahan yang diberikan. Semuanya mengerjakan dengan semangat dan tentunya melakukan kegiatan dengan cara yang bermakna sehingga berkesan dan teringat sampai mereka nanti dewasa. Pembelajaran yang asik dan menyenangkan adalah satu hal yang sangat penting untuk membersamai generasi unggul Indonesia. Inilah kami dengan inovasinya. Ini tadi apa aja? Air, batu, tanah. Iya, oke lanjutkan silahkan. Apa saja komponen abiotiknya Kak? Air, udara, tanah, batu, cahaya matahari, semen, dan kayu. Masalah dan solusinya apa nih? Oh, berarti tidak memaksa, jangan membuang sampah sembarangan. Itu aja. Kamu tentang pohon juga nggak boleh? Oh iya. Iya, solusinya ya. Jadi harus kita tebang atau kita tanam pohonnya? Tenang. Oke, baik anak-anak, sepertinya tadi diskusi kelompoknya sangat hidup ya, dan Bapak juga tadi memberi arahan luar biasa, keren-keren semuanya. Boleh tepuk tangan untuk semua kelompok kita. Min 2. Selanjutnya kita akan masuki presentasi. Setiap kelompok akan maju mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, cukup 1 atau 2 orang yang menjadi perwakilan yang menyampaikan, dan kelompok lain nanti akan bertanya. Ya, silakan. Kelompok ini terlebih dahulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Syafia. Halo teman-teman, saya Aima. Kami dari kelompok Angel Wing akan mempresentasikan diskusi kami. Yang pertama, komponen abiotik. Komponen abiotik ada banyak sekali, yaitu air, udara, tanah, batu, cahaya matahari, semen, dan kayu. Untuk menghubungkannya, untuk individu itu sendiri-sendiri, untuk populasi itu berkelompok dengan spesies yang sama, komunitas untuk komunitas spesiesnya berbeda-beda. Oke, terima kasih tepuk tangan. Oke, baik. Yang terakhir. Di gambar sini ada masalah lingkungan yang kebanjiran. Solusinya adalah jangan membuang sampah sembarangan dan jangan sembarangan menebang pohon. Segitu saja presentasi dari kelompok Angel Wing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, seperti yang sudah kita lakukan diskusi tadi, bahwa ada komponen-komponen penyusun dari ekosistem itu sendiri, yaitu komponen biotik dan abiotik, hidup dan tidak hidup. Dan kamu semua sudah mempresentasikan dengan luar biasa, keren sekali. Boleh kita berikan apresiasi semuanya, tepuk tangan untuk kita semua. Dan kelompok yang keren-keren. Untuk kelompok yang maju tadi Bapak berikan 100 bintang. Tepuk tangan untuk kelompok yang sudah berpresentasi tadi. Dan kita akan lanjutkan dengan evaluasi kepada setiap anak-anak kami. Bapak akan berikan soal, tolong dijawab dengan baik. Terima kasih. Asesmen formatif sangatlah penting untuk memberikan umpan balik kepada para peserta didik. Hasil asesmen ini dapat dijadikan acuan sebagai penilaian dan juga melihat dari perkembangan pembelajaran peserta didik.
Semuanya aktif dan fokus dalam menjawab setiap pertanyaan yang diberikan. Ini memberikan sebuah gambaran tentang pemahaman dari materi yang dipelajari. Dalam komponen ya yang menyusun sebuah ekosistem, itu tentunya kita harus memperhatikan bagaimana sebuah organisasi kehidupan itu bisa memberikan dampak baik bagi lingkungan. Setiap individu, populasi atau komunitas itu memiliki peran yang penting di dalam sebuah ekosistem, ya, yang saling berinteraksi satu sama lain, baik biotik dan abiotik. Jadi makhluk hidup dan benda mati saling membutuhkan satu sama lain, sehingga terciptanyalah keharmonisan dari setiap ekosistem yang ada, dan lingkungan kita menjadi sebuah lingkungan yang aman untuk ditinggali dan lestari tentunya. Baik anak-anak, untuk di sesi terakhir ini kita akan mengambil kesimpulan. Kira-kira pelajaran kita hari ini tadi tentang ekosistem, apa saja yang kamu dapat simpulkan dalam pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa? Tunjuk tangan, siapa yang mau? Oke, silakan Azam. Hari ini kita belajar tentang ekosistem dengan komponen-komponennya. Ya. Seperti komponen biotik dan komponen abiotik. Ya. Apa saja komponennya? Apa saja komponen si ekosistem? Seperti komponen biotik dan komponen abiotik. Oke. Keduanya saling bekerja sama tidak? Saling bekerja sama. Ya, oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk Azam. Bapak kasih 100 bintang. Tepuk tangan. Ya, oke. Kesimpulan belajar kita hari ini bahwa kita harus selalu menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan lebih sehat. Dan hidup kita pun akan lebih semangat dan untuk terus belajar. Itu saja kesimpulan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Sophia. Kita berikan 100 bintang. Oke, baik anak-anakku sekalian. Kita sudah memiliki kesimpulan pada pelajaran kita hari ini, bahwa ekosistem ini sangat diperlukan untuk makhluk hidup, di mana makhluk hidup dan benda mati saling bekerja sama satu dengan yang lain. Kita harus menjaga atau merusak alam. Siapa yang setuju kalau kita harus melindungi alam kita? Ya, siapa yang tidak setuju? Kalau tidak setuju boleh seperti ini ya. Kalau alam kita dirusak. Siapa yang tidak setuju kalau alam kita ditebang pohonnya? Ya, oke, good. Baik. Menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan memberikan umpan balik kepada mereka merupakan salah satu hal yang terpenting dalam proses pembelajaran era abad 21. Pemberian apresiasi juga penting ya Bapak Ibu Guru. Menjaga ekosistem caranya yang pertama menanam pohon. Oke. Tepuk tangan untuk Kazim. Kemudian yang kedua, ada yang mau? Azam, silakan. Bagaimana cara kita menjaga ekosistem? Oke, good. Ya, mantap. Tidak menebang pohon. Oke. Kemudian ada lagi solusi lain? Kesimpulannya? Oke, tidak membuang sampah. Good. Barangan. Oke, terima kasih. Ini. Silakan. Oke, terima kasih. Baik, itu saja untuk hal-hal tentang ekosistem ini. Semoga anak-anak kami terus berprestasi dan menjadi anak yang soleh-soleha. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku, terus menjadi hebat dan terus berprestasi. Boleh kita teriakan semuanya, Min 2. Di sesi akhir, peserta didik menjawab lembar refleksi terkait kesan dan perasaan belajar materi ekosistem pada hari ini. Semuanya bergembira dan melakukan aktivitas dengan bermakna. Pada lembar refleksi ini terdapat
sebuah perasaan yang melukiskan dari proses pembelajaran yang dilakukan pada hari ini. Ada sedih, senang, kecewa, dan juga bahagia tentunya. Semua perasaan dapat menjadikan masukan kepada guru dalam membersamai dan memberikan kesan yang mendalam. Iya, anak-anakku sekalian, dalam menjaga setiap alam, kita harus benar-benar serius ya. Dari diri kita sendiri. Dengan cara tidak buang sampah sembarangan. Kamu sudah lihat tadi gambar yang sudah Bapak berikan, bahwa kalau apa yang terjadi kalau sampah banyak di lingkungan kita, akan terjadi banjir dan bencana alam. Oleh sebab itu, semua kita sungguh diciptakan menjadi seorang khalifah di muka bumi untuk melindungi segala alam dan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita bersolawat dan berdoa. Sholatu salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Kita tutup dengan doa kifayatu majelis. Semuanya tangannya berdoa. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kami dari Mendua Langsa mengucapkan terima kasih. Mendua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas segala atensinya. Jalan-jalan ke Kota Langsa, jangan lupa membeli terasi. Jadilah guru yang terus bahagia dan melakukan inovasi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.